حفلة ذكرى الحولية لمدرسة نهضة الوطن الدينية الإسلامية مع الحول 25 من وفاة المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفنشوري. سيلقيها المكرم Tuan Guru Bajang الدكتور الكياهي الحاج محمد زين المجدي، فعليه أن يتفضل مشكورا. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada bangsa anak dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW, pokoknya NW, NWDI, NWDI, NWDI. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Wa jama'ana fi hadzal makanil mubarak fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mengumpulkan kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu dari segala penjuru di tempat yang berkah ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Wa razaqana watanan qawiyan mahrusa mubaraka wa huwa watan Indonesia. Dan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita negara, negeri, bangsa yang kokoh kuat, yang bersatu dan diberkahi. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Salawat dan salam terus menerus terlimpah kepada syafi'il ummah, nasihil kafah, kashifil gummah, yaitu yang menasihati kita semua, yang melepaskan dengan izin Allah semua kesulitan-kesulitan kita, yang insya Allah akan memberikan syafaat kelak di hari akhir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, guru-guru kami yang kami muliakan, yang diantaranya yaitu Fadilatul Ustaz Dr. Asy-Syaikh Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Awari, Amidu Kulliyati Usuluddin bil Azhar Syarif sabiqan wa huwa udun bimajma'il buhuthil islamiyah bil Azhar Syarif. Jazakumullah khairan katsiran ya syekhana wa sayyidana ala hudurikum, fa inna hudurakum syarufun wa farhun wa sururun lana jami'an abna Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Wa aidan ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور هشام الذي تكرم أيضا بالحضور، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ولا ننسى, kita tidak lupakan pula Hafid, yaitu seorang cucu dari guru, dari teman guru kita, sahabat guru kita, cucu dari Al-Habib Salim bin Jindan
yaitu Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Alhamdulillah beliau istiqomah hadir bersama kita. Orang tua kita yang kita cintai dan kita muliakan, dan menjadi mafkharah kepada kita semua, menjadi buah hati bagi kita semua, keluarga besar NWDI, yaitu Uminda Al-Ustadzah Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, mata'anallah bituli hayatiha. Kita doakan beliau dan juga bersama adik beliau Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kedua beliau, umi kita, dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai permata, sebagai penghibur, sebagai pendoa kita semua untuk perjuangan NWDI kita ke depan, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik dari pejabat pemerintah, tadi telah menyampaikan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus Ketua Dewan Pakar NWDI, beserta Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga Ketua Muslimat NWDI, dan seluruh para tamu kami, para pejabat pemerintah yang semuanya kami hormati, semuanya kami takzimi. Kebetulan pada hultah kita kali ini kita tidak mengundang pejabat-pejabat dari pusat, karena kebetulan hultah kita ini setelah pandemi. Kalau kita undang Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden, nanti ada pas pampresnya. Agak susah kita seperti ini, banyak pembatasan-pembatasan. Mau kita undang bapak-bapak para menteri, semuanya rata-rata calon presiden, calon wakil presiden. Bingung kita nanti. Kalau kita undang yang satu dibilang mendukung yang ini, dan seterusnya. Maka hultah kita kali ini, setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan tasyakur hultah NWDI, kita khususkan dari kita, untuk kita, bersama-sama kita semua, keluarga besar NWDI. Kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Para tamu kami dari luar daerah tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Bapak Haji Wikondo, ada Ketua PT dari Bali. Ini sahabat-sahabat saya, pencinta Al-Maghfurlah, pencinta Maulana. Kemudian juga para pengurus organisasi dari seluruh Indonesia yang hadir bersama kita pada hari ini di tempat didirikannya NWDI untuk bertasyakur dan berhaul. Jazakumullah khairan katsira ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua dari luar daerah, menempuh jarak yang jauh, mengeluarkan biaya yang besar, mengeluarkan tenaga yang tidak terhingga untuk membersamai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sahabat-sahabat saya, Bapak Ferry Kurnia, Bapak Ahmad Rafiq, Bapak Boyke Nofrizon, Bapak Muhammad Sofyan, dan teman-teman yang lain yang juga hadir dari Jakarta untuk berbagi kebahagiaan dan kesyukuran kepada kita pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, yang tidak dapat sebutkan satu persatu, semua pelungguh niki, semua bapak ibu yang hadir, yang ada di depan tiang, yang ada di belakang tiang, yang ada di luar kompleks utama hultah NWDI ini, semua bapak-bapak ibu adalah tamu-tamu tiang. Maka saya mohon maaf kalau dalam penerimaan kami, baik dalam hari-hari sebelum hari Ahad ini, yaitu pada rangkaian kita bertasyakur NWDI, ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang kurang berkenan. Tiang lunas maaf nih, dimaafkan Bapak Ibu, dimaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu semua yang sebagian di antara Bapak Ibu tadi saya ceritakan kepada guru saya, Syekh Al-Ustadz Dr. Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Awari. Saya ceritakan kepada beliau, Syekh, yang ada di depan Syekh ini, sebagian yang ada di bawah aula ini,
Ini mereka bukan hadir tadi pagi. Sebagian mereka bahkan menginap di tempat ini. Apa kata beliau? Hadza huwal asas. Inilah fondasi. Dalam arti yang beliau ingin sampaikan kepada kita, bahwa ketika guru kita mengajar dengan hati, dengan kesungguhan mendidik kita, tidak hanya abul madaris, yaitu mendirikan madrasah-madrasah, tapi mengisi jiwa kita, mengisi jiwa pelungguh, mengisi kita dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Maka kita sanggup untuk pergi dari tempat-tempat kita yang jauh-jauh, hadir di tempat ini, bahkan menginap di tempat ini untuk bertasyakur dan mengenang guru kita. Alhamdulillah. Ya, yang sampaikan tadi, hal itu bapak-bapak juga supaya ngodop-ngodop beliau. Karena beliau ini datang terbang dari Kairo, begitu mendarat, tidak lama istirahat, langsung terbang lagi dari Jakarta, datang ke Bandara Zainuddin Abdul Majid untuk kemudian bersama kita hari ini. Alhamdulillah. Jadi tiang ngodop-ngodop beliau. Ya, Syekh walaupun pelungguh capek, tapi jemaah-jemaah ini juga bukan hari ini saja hadir, mereka sebagian menginap di tempat ini. Ya, alhamdulillah ngemos beliau, ya, senyum beliau. Alhamdulillah. Hadza huwal asas. Inilah asas yang ditanamkan oleh Maulana Syekh. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya dan kita semua bersyukur dengan syukur tak terhingga. Hari ini kita dapat demikian banyak karunia. Bahkan tadi bapak-bapak, ibu-ibu diijazahkan 2 hadis musalsal. La ilaha illallah. Tanpa tidak harus berguru langsung kepada ulama-ulama besar di tanah suci sana, tanpa pelungguh harus belajar membaca kitab hadis, lalu kemudian mengaji hadis dengan tekun. Hari ini dengan berkah Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pelungguh kita semua mendapatkan sebaik-baik hadiah, yaitu 2 pesan, 2 wasiat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi diijazahkan oleh guru kita Syekh Hisham. Beliau ijazahkan 2 hadis musalsal. Yang pertama adalah musalsal bil awwaliyah, ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang cinta menyayangi makhluk yang di bumi, orang-orang yang di dalam hatinya ada kasih sayang, maka dia akan dikasihi oleh yang maha penyayang. Maka sayangi siapapun makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Alhamdulillah. Itu hadis musalsal. Jadi hadis ini nyambung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada sida semua. Ini sudah ada ijazahnya, tinggal diamalkan. Sanggup diamalkan Bapak Ibu? Sanggup diamalkan? Hadis yang kedua, musalsal bil mahabbah. Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat beliau Muaz, inni uhibbuka, saya cinta padamu wahai Muaz, saya sayang padamu, saya sayang padamu, kata Rasul kepada sahabat beliau yang sangat setia. Kemudian Nabi berwasiat, jangan lupa setiap kali melaksanakan sholat wajib, maka selalu berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Alhamdulillah. Ini sudah diterima juga ijazahnya, jadi tinggal diamalkan. Siap untuk diamalkan?
Amalkan Bapak Ibu supaya berkah hadis itu ada pada kita. Jadi hadis itu keberkahan utamanya bukan pada membacanya. Keberkahan utamanya adalah pada mengamalkannya. Amalkan apa yang tadi telah kita terima sebagai ijazah. Karena itu sekali lagi banyak sekali hal-hal baik yang kita terima pada hari ini, dan untuk itu kita semuanya tanpa kecuali mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, inilah tanda berkah dari guru kita. Coba kalau kita renungkan tadi Qori yang tadi di awal acara itu membaca firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan cari jalan supaya kalian mendapat ridho Allah itu. Supaya kalian paham bagaimana mendapatkan karunia Allah. Supaya kita mengerti jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah. Kita diminta oleh Allah mencari jalan untuk sampai kepadanya. Alhamdulillah. Berkat kita berguru banyak ilmu, sehingga mudah-mudahan kalau ilmu-ilmu itu kita amalkan, kita semakin dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik guru. Dia menjadi jalan bagi kita untuk sampai kepada Allah. Dia menjadi jalan mengingatkan kita untuk salah. Dia mengingatkan kita kalau kita salah. Dia meluruskan kalau kita bengkok. Dia menyambung kalau kita putus. Dia mengisi jiwa kita kalau jiwa kita itu kosong melompok. Tadi guru tiang Syekh Abdul Fattah Al-Awari mengatakan, "Hai Muhammad Zain, kamu tahu apa yang menjadi problem paling besar bagi kita sebagai manusia hari ini? Lebih khusus sebagai umat Islam hari ini." Apa kata beliau? Problem paling besar kita hari ini adalah al-khawa'ur ruhi. Al-khawa itu artinya kosong. Al-faraq, al-khawa'ur ruhi, hati-hati yang kosong. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Kadang-kadang hari ini Bapak-bapak Ibu, kalau kita bicara tentang NWDI, kita seringkali hanya bicara tentang jumlah madrasah kita. Seringkali kita mengukur prestasi kita berorganisasi dari membangun bangunan yang tinggi-tinggi dan megah-megah. Syekh Abdul Fattah mengingatkan, yang lebih penting dari membangun gedung-gedung tinggi dan megah-megah itu adalah mengisi hati-hati kita dengan nilai-nilai yang baik. Itu yang Al-Maghfurullah lakukan. Kalau Al-Maghfurullah hanya bangun gedung-gedung, tidak akan ada yang datang kemari. 25 tahun beliau sudah wafat, tapi rasanya masih hidup terus dalam hati kita. Tiang Bapak-bapak Ibu, tiang setiap kali terbang misalnya kita pulang ke Lombok, entah dari Jakarta, entah dari Surabaya, entah dari mana-mana. Setiap kali terbang, itu kru pesawat itu kemudian mengumumkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita telah terbang, tinggal landas penerbangan dari Jakarta, dan kita akan mendarat di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Setiap kali mendengar itu, bergetar hati tiang. Ketika akan mendarat, diumumkan seperti itu. Ketika sudah mendarat, diumumkan seperti itu. Alhamdulillah, kita telah mendarat dengan selamat di Bandara Zainuddin Abdul Majid. Bagaimana hati bisa bergetar? Karena guru kita tidak bicara ke telinga kita. Karena Maulana Syekh itu bicara kepada hati-hati kita. Itu yang menyebabkan 25 tahun Al-Maghfurullah wafat, kita tetap rindu kepada beliau. Rindu Bapak-bapak, Ibu-ibu kepada beliau.
Kangen kita kepada beliau. Tadi kita dengar tim wasiat ya, dengan sangat indah. Kemudian seakan-akan merintih, Nini, jangan tinggalkan kami. Memang Nini tinggalkan kita? Maulana Syekh pernah meninggalkan kita? Atau justru kita yang meninggalkan Maulana Syekh? Maulana Syekh itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah guru yang sangat mencintai kita itu meninggalkan kita begitu saja, tidak pernah. Bahkan pun setelah wafat masih banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita, bahkan dalam hati kita, yang mengingatkan kita kepada Sidi Syekh Maulana. Ada hizib yang kita baca setiap minggu, ada doa-doa, ada wazoif. Kalau orang bertarekat hizib Nahdlatul Wathon, ada wazifah-wazifah yang dia baca, ada solawat-solawat yang beliau tinggalkan, ada wasiat renungan masa yang beliau titipkan. Semua itu menunjukkan bahwa Maulana Syekh tidak pernah meninggalkan kita. Semoga kita bersama beliau selamanya menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak-bapak Ibu, pada kesempatan hultah dan setiap kali kita berhultah, sesungguhnya kita mengenang bagaimana Maulana Syekh mengajarkan kita ya, menjalani kehidupan. Ibarat manusia. Kalau kita baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas saylu sabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'id zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard ila akhir ayat. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini cerita tentang bumi. Kata Allah, anzala minas sama'i ma'a, Allah turunkan air dari atas langit, hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka kemudian diterima oleh bumi. Bumi itu bermacam-macam bentuknya. Ada lembah-lembahnya, ada cekungan-cekungannya. Maka setiap lembah, setiap bagian bumi itu akan menerima air sesuai dengan kadar keadaannya. Kalau lembahnya itu besar, maka banyak pula air yang ditampung di dalamnya. Kalau cekungannya itu kecil, katakanlah seperti gelas, maka sebanyak gelas itulah air akan bisa tertampung. Kalau ada ember, maka ketika hujan turun, sebanyak besar ember itulah air akan tertahan di dalam ember. Kata para ulama, ini juga cermin bagi manusia. Maka manusia itu dalam kehidupan di dunia ini, Bapak-bapak Ibu, kalau bumi ini punya cekungan yang siap untuk menampung air hujan, maka manusia juga Allah berikan kehidupan yang ibarat cekungan. Diberikan dia hati, maka sesuai dengan kelapangan hatinya lah, maka sesuai dengan karakter dan akhlaknya lah, dia bisa menampung kebaikan-kebaikan itu. Kalau hatinya lapang, kalau jiwanya sehat, kalau karakternya baik, maka dirinya itu ibarat seperti lembah yang luas. Dia bisa menampung sebanyak-banyak air, sebanyak-banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah
hati dan jiwa para ulama. Orang-orang baik termasuk guru kita Maulana Syekh. Tapi kalau orang jiwanya sempit, maka sedikit pula kebaikan yang akan tertampung dalam dirinya. Seperti cekungan yang kecil, hanya ada sedikit saja, maka ketika hujan turun hanya tertampung sedikit saja air hujan di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard." Dalam hidup ini, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, Al-Quran mengibaratkan sebagaimana ketika air hujan itu turun ke atas bumi, maka kemudian ada buih-buih yang lahir. Ada buih-buih ketika air itu mengalir. Kalau kita lihat misalnya ada banjir, ada air deras yang mengalir, maka di atasnya itu ada buih-buih. Maka buih-buih itu sebanyak-banyaknya yadhabu jufaan, dia pasti akan hilang dan lenyap. Kalau kita lihat banjir misalnya, banjir itu bawa potongan sandal jepit, bawa potongan kayu, bawa kadang-kadang akar-akar pohon dan segala macam dengan buih-buihnya. Semua potongan-potongan benda-benda yang tidak ada manfaatnya itu akan hilang begitu saja. Apa yang akan tetap, yang akan mengairi, yang akan menyirami, yang akan menyuburkan kehidupan? Ma yanfa'un nas. Itulah hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Maka ini pelajaran untuk kita. Mari kita perbanyak kebaikan. Mari kita perluas hati kita. Kita lapangkan dada kita. Kita bangun karakter yang baik untuk diri kita masing-masing, supaya diri kita ini siap untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Maulana Syekh dulu juga telah sanggup menampung berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kehidupan. Jangan sampai kehidupan kita itu hanya banyak kowoknya saja. Paham kowok kan? Ya, seperti buih-buih, kebanyakan buih, tidak ada air jernih di situ. Banyak kowok buih, tapi begitu kowok itu hilang, tidak ada isinya di situ. Hidup kita tidak boleh seperti itu. Karena itu Maulana Syekh mengajarkan inilah kehidupan yang subur makmur yang telah beliau contohkan kepada kita, yaitu dengan terus-menerus menanam kebaikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maulana Syekh juga orang yang muharrik. Muharrik itu menggerakkan. Dek nuah tepulih balik al-mafurullah Maulana Syekh. Beliaulah yang pertama mentradisikan di tempat kita ini, kalau sebelum-sebelumnya tokoh agama itu menerima murid datang ke rumah, beliau mentradisikan berkeliling ke desa dasan. Beliau mentradisikan guru mencari murid. Kenapa? Karena memang guru itu punya tugas menyampaikan, maka dia cari. Guru itu punya amanah untuk menunaikan, maka dia cari muridnya. Tiang ingat sekian puluh tahun yang lalu ketika tiang datang pulang dari tiang belajar di Al-Azhar, masih banyak tempat-tempat yang tiang datangi. Yang saya datangi itu ketika kita ke sana kita ditandu karena melewati sungai. Terbayang sekian puluh tahun yang lalu bagaimana Maulana Syekh mendidik orang di tempat itu. Tempat yang terpencil, tidak ada jalan. Jangankan mobil, sepeda motor pun tidak bisa jalan. Hanya ditandu kita bisa datang ke situ. Itulah sayangnya Maulana Syekh kepada kita. Dengan bergerak itulah maka NWDI menjadi semakin besar. Dan karena itu kepada generasi sekarang, ananda semua, tulab talibat ma'had, semuanya yang ada di IAIH, yang ada di Universitas Hamzan Wadi, yang ada di sekolah-sekolah NWDI, kalian harus keluar dari rumah masing-masing, bergerak, berjuang untuk mensyiarkan ajaran NWDI. Kita ingat Imam Syafi'i,
Inni ra'aitul ma inni ra'aitu wuqufal ma yufsidu in saha toba wa illam yajri lam yatibi. Apa? Mal usdu laula firaqul mal usdu laula firaqul ardi iftarasat wa masahmu laula firaqul qausi yusibi. Kata Imam Syafi'i, saya lihat air ketika dia tidak mengalir, maka sejernih air itu, maka dia akan keruh suatu waktu. Betul Bapak Ibu? Taruh air di bak, jernih, tapi tutup bak itu, tunggu seminggu. Bukan hanya bak itu menjadi keruh, bisa jadi di situ tempat bersarang jentik-jentik nyamuk yang membawa penyakit. In saha toba wa illam yajri lam yatibi. Kata Imam Syafi'i, kalau air itu mengalir, maka toba itulah air yang tetap akan segar dan memberikan manfaat. Wa illam yajri lam yatibi. Kalau dia tidak berjalan, tidak dia bergerak, maka tidak akan mungkin dia menjaga kejernihannya. Bahkan singa-singa, kata Imam Syafi'i, tidaklah mereka menjadi raja hutan dengan berdiam di sarang mereka, tapi mereka menjadi raja hutan iftiraqul ardi. Ketika mereka keluar dari rumah, berkeliling di hutan itu, mengaum, nah itulah kemudian dia menjadi raja hutan. Keberanian. Lihat anak panah, kata Imam Syafi'i. Anak panah itu seindah-indah buatannya, dia tidak akan mungkin mencapai sasarannya kecuali ketika busur sudah dibentangkan dan dilepas dari tangan, dia mengarah kepada sasaran. Itu kader-kader NWD. Kalian harus jadi busur-busur perjuangan. Kalian harus menjadi raja-raja untuk menyuarakan kebenaran. Tulab tolibat Maka alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan, selain kita bertasyakur tentang Maulana Syekh, kita ingat perjalanan hidup beliau, kita sadari bagaimana beliau memberikan uswah kepada kita. Kita bersyukur hari ini kita memulai untuk mengirim guru-guru pejuang ke seluruh penjuru tanah air. Bangun anak-anakku semua. Bangun, guru pejuang bangun. Cepat, bangunnya, cepat. Nah, ini guru pejuang, kiri dan kanan. Ini anak-anak kita, ya, tulab dan tolibat ma'had yang sudah dilatih, yang sudah dididik, diberikan pengetahuan-pengetahuan, pemahaman untuk terus memperjuangkan manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk meneguhkan wasatiyatul Islam, bergerak ke seluruh penjuru tanah air untuk membawa panji-panji NWD. Kita doakan mudah-mudahan terus mengalir guru-guru pejuang kita. Karena apa? Kita ingat kata Imam Syafi'i tadi, in sahatoba wa illam yajri lam yatibi. Air yang jernih itu harus ada jalannya untuk mengalir. Kalau dia tertutup dan tersumbat, maka kejernihannya hilang, kemanfaatannya pun akan lenyap. Bahkan yang lebih bahaya lagi Bapak-bapak Ibu, kalau kita tidak bergerak, kita berada di satu tempat saja. Ibarat katakanlah ikan yang ada di kolam. Kolamnya itu tetap sama besarnya,